Assalamualaikum, permisi, selamat siang Bu. Waalaikumsalam Bu, silakan masuk Bu. Selamat siang Bu. Siang Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya tuh mau melakukan konseling prakonsepsi Bu. Oh begitu. Baik Bu, sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Bu. Saya Bidan Siti yang bekerja atau bertugas di ruang konseling pada siang hari ini. Jadi nanti sebelumnya saya akan meminta data-data Ibu terlebih dahulu ya Bu. Boleh saya tahu nama Ibu siapa Bu? Nama saya Jihan Bila Islami Bu. Baik, usia Ibu berapa Bu? Usia saya 24 tahun. Baik, 24 tahun. Alamatnya Bu? Alamatnya Jalan Karya Bu. Sukunya apa Bu? Sukunya Melayu Bu. Oh Melayu ya Bu. Pekerjaan Ibu sebagai apa? Untuk saat ini saya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja Bu. Oh baik. Jadi keluhan Ibu datang ke sini itu ingin melakukan konseling prakonsepsi begitu ya Bu? Iya Bu, benar Bu. Baik. Jadi untuk melakukan konseling prakonsepsi ada beberapa riwayat yang harus saya ketahui terlebih dahulu. Mohon izinnya untuk bertanya ya Bu. Baik. Baik. Bagaimana dengan keadaan riwayat menstruasi Ibu? Apakah baik-baik saja atau ada masalah lainnya Bu? Tidak, alhamdulillah lancar Ibu. Baik. Menarche Ibu dimulai pada umur berapa Bu? Sekitar umur 11 tahun Ibu. Baik. Siklus haid Ibu? Alhamdulillah lancar 28 hari Ibu. Lancar ya Bu. Nah, Ibu sudah menikah selama berapa bulan atau sudah berapa tahun Ibu? Saya sudah menikah dengan suami saya sekitar 2 bulan yang lalu Ibu. Oh baik, 2 bulan. Berarti sebelumnya Ibu belum pernah hamil ya Bu? Belum pernah Ibu. Pernah hamil. Nah, kalau saya boleh tahu, sejauh ini selama 2 bulan menikah, apakah Ibu dan suami pernah memakai alat kontrasepsi dalam melakukan hubungan suami dan istri Bu? Tidak pernah Ibu. Tidak pernah ya Bu, karena pernikahannya masih baru juga dan kami tidak menunda momongan juga Ibu gitu. Baik Ibu. Nah kalau dari keluarga maupun suami ataupun dari keluarga Ibu sendiri, apakah ada penyakit turunan? Tidak ada Bu. Tidak ada ya Bu. Baik. Dapat saya simpulkan dari riwayat yang sudah saya tanya kepada Ibu bahwa menstruasi Ibu sangat lancar ya dan tidak ada masalah apapun, siklusnya juga baik. Kemudian Ibu baru 2 bulan menikah dan selama 2 bulan ini tidak memakai alat kontrasepsi apapun karena tidak ingin menunda mendapat momongan ya Bu. Iya benar Bu. Baik. Ibu juga belum pernah hamil sebelumnya, belum pernah bersalin juga dan belum pernah nifas juga ya Bu sebelumnya. Iya, baik Bu, untuk mendukung konseling kita pada hari ini ada beberapa pemeriksaan yang harus saya lakukan ya Bu. Pemeriksaan tanda-tanda vital saja dan tidak memeriksa labor. Jadi saya ingin melihat bagaimana keadaan vital Ibu untuk sekarang. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Bu. Baik Bu. Permisi ya Bu. Baik Ibu. Permisi ya Bu. Baik. Untuk tekanan darah Ibu sangat normal ya Bu, 120/80 itu tandanya masih normal dan tidak ada masalah di tanda-tanda vital Ibu. Kemudian nadinya juga baik, bagus.
80 kali per menit itu masih normal ya Bu. Kemudian pernapasan Ibu juga tidak ada masalah sepertinya. Nah, sebelumnya saya juga akan bertanya beberapa hal lagi. Apakah sebelumnya Ibu pernah menggunakan atau pemakaian obat seperti obat-obat tertentu atau obat diet atau obat-obat apa yang di luar resep dokter Bu? Tidak pernah Bu. Tidak pernah ya Bu. Makanan dan keseharian Ibu bagaimana? Apakah suka makanan junk food atau suka makanan rumahan? Iya Bu, saya tuh suka banget makanan junk food karena saya nggak bisa masak kan, jadi saya mau yang ekspres aja Iya, gitu kan Bu. Nah, gitu. Baik. Sosial lingkungannya bagaimana Bu di lingkungan sekitar? Apakah ada yang mengganggu psikologis Ibu atau bagaimana Bu? Alhamdulillah tidak ada sih Bu, sejauh ini tidak ada untuk tekanan-tekanan yang seperti itu sih. Oh baik. Di part kali ini bisa saya simpulkan bahwa Ibu tidak pernah memakai pemakaian obat terlarang atau obat-obat di luar resep dokter. Kemudian untuk status makanan dan gizinya Ibu suka makanan junk food dengan alasan belum bisa memasak ya Bu. Jadi kemudian sosial lingkungannya tidak ada mengganggu pemikiran ataupun psikologis Ibu sama sekali. Ibu nyaman ya Bu tinggal di lingkungan Ibu? Alhamdulillah nyaman. Nah, baik. Selanjutnya saya akan memberikan konseling mengenai kesiapan-kesiapan apa saja yang harus Ibu lakukan pada masa prakonsepsi ini sebelum hamil gitu. Jadi ada beberapa faktor yang harus Ibu siapkan untuk mendapatkan keturunan atau mendapatkan kehamilan yang baik. Nah, di sini juga saya ada beberapa browser, nanti juga akan saya berikan hardnya ya Bu, biar bisa Ibu baca atau pelajari di rumah. Sebentar ya Bu. Baik Ibu, ini ada brosur ya Bu. Nanti saya akan bagikan ke Ibu hardnya untuk Ibu baca di rumah. Nah, di sini saya menuliskan beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan kehamilan. Nah, yang pertama dulu kita bahas tentang kesiapan aspek psikologis. Nah, aspek psikologis ini maksudnya dari dalam diri Ibu sendiri. Dari dalam diri Ibu sendiri nanti setelah memiliki anak atau setelah hamil pasti banyak hal-hal yang berubah, pasti banyak perubahan dari Ibu sendiri. Sekarang harus merawat bayi Ibu, ataupun nanti setelah hamil ada namanya morning sickness atau hal lain, mual atau perasaan yang berbeda sebelum Ibu hamil dan setelah Ibu hamil. Jadi Ibu harus siap dulu dari aspek psikologisnya. Apakah Ibu siap dan mampu untuk menjalankan keadaan tersebut atau belum gitu. Jadi, nah di aspek psikologis ini sangat penting ya Bu. Jadi Ibu harus benar-benar matang, benar-benar yakin bahwa Ibu akan menerima kehamilan Ibu dengan baik dan benar sehingga Ibu mampu dan mau mengurusnya gitu. Kemudian dari kesiapan aspek usia. Nah, dari kesiapan aspek usia ini sebenarnya usia kehamilan yang sangat bagus itu dimulai dari di atas 20 tahun. Jadi kalau masih belasan itu masih sangat rentan bahayanya ya Bu. Yang paling normalnya itu 25 sampai 35 tahun. Di atas 35 tahun seperti 40 atau 41 itu juga tidak efektif ya Bu, karena banyak sekali hal yang mungkin terjadi karena usia tersebut tidak efektif untuk kita hamil gitu. Jadi usia seperti saya ini udah boleh lah ya Dok, Bu? Bisa Bu, karena Ibu tadi 24 tahun ya Bu. Insya Allah sudah bisa hamil gitu dengan usia Ibu 24 tahun. Karena kalau usia di bawah 20 tahun itu mungkin rahimnya belum siap gitu, belum siap menerima bayi di dalam rahimnya, jadi mungkin banyak terjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Nah, jadi usia yang paling efektif itu untuk memiliki momongan di atas 20 tahun sampai 35 tahun. Kemudian jarak kehamilannya juga harus diperhatikan ya Bu. Kadang kita mau memperbanyak keturunan nih, misalnya satu anak sama anak yang kedua itu jaraknya terlalu dekat. Nah, itu juga tidak bagus ya Bu. Kita harus memperkirakan juga jarak umurnya supaya bisa
pulih dulu alat reproduksi kita dari hamil sebelumnya untuk melanjutkan ke hamil seterusnya. Jadi setelah kita sudah pulih kembali, sudah sehat kembali, baru bisa dan normal kita hamil lagi gitu Bu. Kemudian kesiapan fisik. Nah, kesiapan fisik ini seperti pola makan ibu, kemudian berat badan. Dari berat badan itu seperti berat badan ideal. Jadi kita juga tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh terlalu gemuk. Nah, dari mana kita dapat berat badan ideal itu? Dari pola hidup kita yang sehat, pola makan kita yang sehat, pola hidup kita yang teratur. Kemudian olahraga juga. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu suka makanan junk food ya Bu. Nah, itu sebaiknya dikurangi karena yang paling sehat itu adalah makan makanan masakan kita sendiri. Mungkin kita bisa dari masak yang sederhana, yang paling sederhana, tidak perlu masakan yang berat, asalkan itu yang kita masak sendiri, karena kita tahu tingkat higienisnya di mana jika kita yang masak sendiri gitu. Boleh nanya Bu, kalau pola makan yang sehat itu seperti apa ya Bu? Paginya kapan gitu, sorenya, malamnya? Soalnya saya tuh orangnya mut-mutan, kadang kapan aja kalau lapar gitu kan, kadang suka ngemil nggak sadar gitu kan Bu gitu. Baik, sebenarnya kalau pola makan yang sehat itu pastinya kita tahu 3 kali dalam sehari ya Bu. Makannya yang pasti ya karbohidrat, proteinnya itu harus seimbang, kemudian harus dibarengi juga dengan serat-serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran itu yang paling penting ya Bu. Karena jika kita cuma mengkonsumsi protein tanpa serat juga itu tidak baik. Jadi harus kita imbangi antara karbohidrat, protein, serat gitu. Nah, Jadi Bu, kalau misalnya saya nggak suka sayur bisa diganti buah kan? Iya bisa Bu. Kalau nggak suka sayur bisa diganti buah yang jelas dia makanan-makanan yang berserat gitu. Nah, jika Ibu punya kebiasaan minum kopi ataupun hobi mengkonsumsi kafein, itu juga harus dikurangi ataupun dihindari ya Bu, karena itu sangat berpengaruh. Ataupun dari suami Ibu apabila pecandu rokok, mungkin bisa didiskusikan demi kebaikan bersama, demi mendapatkan kehamilan yang baik gitu. Jadi kalau bisa rokoknya dikurangi, karena tidak hanya dari faktor ibu saja, dari faktor suami juga pasti ada gitu. Nah baik, selanjutnya itu di kesiapan finansial. Nah, kesiapan finansial ini seperti dari materi, dari uang ya Bu. Pastinya nanti setelah ibu hamil, ibu akan cek kandungan ke dokter ataupun ke bidan setiap bulannya. Nah, itu kan pasti membutuhkan uang. Yang dulunya ibu hanya membiayai hidup ibu dan sendiri, ataupun suami hanya membiayai hidupnya dan ibu, nanti akan ada anak yang akan dibiayai, entah dari persalinannya, setelah baby, ataupun barang-barang yang akan dibeli. Nah, itu juga harus dipersiapkan agar kita bisa siap gitu, dan di saat bayi kita lahir kita udah nggak keteteran, semuanya udah siap, udah kita persiapkan gitu ya Bu. Yang terakhir itu ada persiapan pengetahuan. Nah, persiapan pengetahuan ini sangat penting. Jadi nanti ibu saat awal hamil mungkin ada mengalami morning sickness. Nah, ibu harus tahu dulu nanti tanda-tanda kehamilannya itu perubahan-perubahan seperti apa, biar ibu nggak kaget dan nggak stres. Karena jika ibu stres juga akan mengganggu psikologis ibu gitu. Jadi ibu harus mencari atau menggali atau meminta edukasi tentang bagaimana sih nanti kehamilan, bagaimana perubahan-perubahan yang akan terjadi gitu Bu. Baik, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak Bu, saya rasa cukup. Baik Bu, jika nanti ada masalah ataupun ada yang ingin Ibu tanyakan lagi, di brosurnya sudah saya terterakan nomor handphone saya, ataupun bisa datang ke rumah sakit kembali nanti ya Bu untuk minta konseling tentang masalah yang dialami. Jadi datang aja nggak apa-apa, nanti butuh bantuan ya Bu. Baik Bu. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin Ibu tanyakan, nanti brosurnya saya akan kasih ke Ibu, bisa Ibu baca dan Ibu pahami ya Bu. Baik Bu.
Baik, terima kasih ya Bu sudah datang untuk konseling di kami. Masih tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makannya, dan ingat ya Bu, kurangi makanan junk foodnya. Baik, terima kasih Baik Bu. Bu, terima kasih banyak Iya, Bu. Bu. Assalamualaikum. Salam.